kepada para pengunjung yang hadir di Islamic Book Fair siang hari ini bahwa sesungguhnya saya beberapa kali mengundang Mas Terelie ke studio karena komunitas buku ini acara yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, mau masuk ke 6 tahun, dan beliau sudah menuliskan 24 buku. Tapi untuk datang ke studio, Masya Allah susahnya minta ampun. Kenapa bisa begitu, Mas? Baik, kita sudah live nih Mas Eka. Alhamdulillah. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om semangat sekali. Baik, jadi begini, Mas Jaka. Iya. Profil saya itu kan memang tidak ada di mana-mana kan? Ah, siapa bilang? Oh, nggak ada. Di buku saya juga nggak ada. Oh iya, kalau di buku Saya nggak ada. Jadi saya kira di media sosial saya pun juga tidak ada foto-foto saya. Televisi pun tidak pernah mengundang saya. Karena memang tidak tertarik mengundang mungkin ya. Enggak itu enggak. Artinya apa? Ada batasan-batasan yang mungkin sejak awal menulis saya sudah definisikan terlebih dahulu bahwa bagi seorang penulis jauh lebih penting yang dikenal adalah tulisan-tulisannya dibandingkan penulisnya secara personal. Kalau hari ini juga Trijaya juga sukses kan? Ini strategi yang brilian sekali, memanfaatkan momen itu sekalian minta serang langsung. Iya, jadi apa namanya, memang Mas dari ini menurut saya, dari kacamata saya, karena saya sudah mengasuh acara ini kurang lebih selama 5 tahun, mau jalan 6 tahun, mulai dari para penulis sekondang beliau seperti misalnya ada Andre Hirata, Ahmad Wahdi dan lain-lain yang sudah datang ke studio. Bahkan kalau kita baca ya, rekan-rekan yang ada di sini, bahwa sebetulnya ketika kita membeli buku pasti biasanya ada cerita siapa penulis buku ini di belakangnya. Tapi sayang sekali memang hampir rata-rata buku Mas Terelie yang diterbitkan oleh Republika misalnya sedikit sekali mencantumkan identitas beliau. Tapi saya mengagumi sekali beliau karena apa? Beliau adalah seorang akuntan. Beliau adalah, ini mungkin teman-teman udah tahu, tapi untuk profesional Sido Trijaya, saya informasikan lagi bahwa Mas Terelie sebetulnya ini seorang akuntan. Beliau lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan secara eksak beliau sudah jago banget gitu. Tapi ternyata beliau juga hobi menulis. Beliau bilang ke saya bahwa menulis ini sebetulnya santai dilakukan, hobi yang sangat mengalir begitu. Tapi ternyata di balik hobi yang luar biasa ini mendatangkan banyak manfaat, banyak rezeki juga, Mas. Gimana, Mas? Mulai cerita, berbagi inspirasi ya. Kita langsung masuk pulang saja. Oke, siap. Baik. Siapa yang sudah pernah membaca novel Pulang? Oke, baiklah, cukup banyak. Ya, kamu menyebut judul terbaru Hujan ya. Pulang ini premisnya simpel. Ada seorang anak muda bernama Bujang, aka Agam, alias Agam. Anak muda tersebut benci sekali dengan suara azan. Itu saja. Jadi kalau kalian baca novel ini, seluruh kisahnya adalah tentang si Bujang yang setiap kali azan berkumandang, dia benci sekali mendengar suaranya. Nah, maka izinkan saya menceritakan sesuatu sebelum kita mengeksplor lebih detail tentang buku tersebut. Pernahkah di antara kalian berpikir bahwa, hari ini kemajuan teknologi sudah luar biasa pesatnya, maka kenapa azan harus terus dikumandangkan lewat suara toa berisik sekali? Kalian pernah bertanya seperti itu? Come on, kita bisa menggantinya dengan SMS, kita bisa menggantinya dengan alarm, kita bahkan bisa menggantinya dengan update status di Facebook. Jumatan dulu dong, gitu kan ya. Kenapa hari ini kita harus tetap mengumandangkan azan di masjid yang secara teoritis berisik dan mengganggu dalam tanda kutip bagi orang-orang yang terganggu? Nah, itu premis pertama dari novel Bujang. Izinkan saya nanti menjawabnya setelah acara ini hampir selesai. Akan saya simpan dulu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan yang ingin diajukan dari novel ini adalah, semua orang pasti pernah punya masalah dalam hidupnya. Tidak pernah ada orang di dunia ini yang bebas dari masalah toh. Kalau level kita mungkin sakit hati gitu ya, berantem sama teman, bertengkar dengan orang tua, atau mungkin dikhianati, selingkuh, patah hati, bertekuk sebelah tangan. Nah, tapi di luar itu
kita juga punya problem-problem yang sangat serius yang boleh jadi menarik sekali untuk dipikirkan. Nah, di novel Pulang ini, Bujang juga punya masalah yang sangat serius, yaitu definisi pulangnya itu sendiri. Maka premis yang kedua adalah tentang apakah semua orang berhak untuk pulang dalam hidupnya. Kita tidak pernah bicara tentang pulang secara fisik. Kamu berangkat ke kota Jakarta berasal dari Surabaya, besok bisa kamu pulang ke Surabaya. Tidak seperti itu. Kita bicara tentang yang jauh lebih hakiki, pulang menemukan hakikat atau penjelasan dalam hidup masing-masing. Dan itu semua kalian tahu ya, kalian sendiri yang akan mengalaminya. Itu premis yang kedua. Nah, dari dua pertanyaan besar tersebut, saya mulai memikirkan bagaimana menggarap naskah ini agar menjadi novel yang menarik buat kalian. Karena intinya sudah clear kan, dia benci suara azan, dia punya masalah serius, dia pengen pulang. Maka kita pertanyaan pertama adalah background atau setting apa yang harus disampaikan. Di kepala saya yang muncul pertama kali adalah preman tobat. Nah, jadi ketika menulis ini di kepala saya muncul preman tobat gitu Mas Jaka. Preman tobat, ada preman nih, dia hidupnya gelap sekali, kemudian dia tobat. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya tulis seperti itu pendekatannya, pembaca saya mungkin tidak akan terlalu bertahan lama. 10 halaman mereka langsung mikir, wah ini kayak apa gitu kan ya. Dan udah ada sinetronnya juga. Nah, sudah ada sinetron juga, Mas Jaka ada sinetronnya berarti. Nah, saya butuh panggung atau setting yang megah dalam tanda kutip, karena itu selalu dibutuhkan seorang penulis. Saya berpikir, hey, karena saya latar belakangnya ekonomi, di dunia ini ada yang disebut dengan shadow ekonomi atau ekonomi underground, ekonomi di bawah, ekonomi gelap, ekonomi remang. Zaman dulu penjelasan shadow ekonomi itu adalah melalui film-film seperti Mafia, Teriak, dan seterusnya dan seterusnya. Yang bisnisnya memang gelap sekali, mulai dari prostitusi, melegalkan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan seterusnya. Tapi semakin ke sini, shadow ekonomi mengambil bentuk yang berbeda. Mereka mulai melakukan transisi dari bisnis yang ilegal menjadi remang-remang untuk kemudian dilegalkan oleh mereka. Misalnya mulai investasi bikin bank. Di sini kan ada cerita dia bikin bank, Mas Jaga, yang dia bingung bagaimana mencari uang, daripada dia harus pinjam ke bank, dia bikin saja bank yang orang nabung ke tempat dia kan, rame-rame orang nabung ke tempat dia. Orang tidak tahu apakah uang itu digunakan untuk apa, yang penting orang nabung di sana. Nah, saya dapat panggungnya adalah shadow ekonomi. Maka pertanyaan yang keempat yang sangat menarik adalah akan seperti apa tokoh utama dalam Bujang. Apakah dia akan selihai James Bond, atau selihai Bond, atau selihai film-film aksi yang lain? Nah, saya membutuhkan karakter, plot, dan seterusnya. Saya putuskan untuk mengambil setting di pedalaman Sumatera. Openingnya yang kalau kalian sudah baca, yang mereka menangkap babi, sudah disengaja sejak awal. Dia akan merupakan julukan si babi hutan kan? Nah, karena di situ ada bab pertama judulnya si babi hutan. Ketika Bujang usia 15 tahun ikut berburu babi di pedalaman Sumatera. Makanya dulu novel ini pertama kali keluar, judul awalnya nyaris saja babi hutan. Ya, tapi setelah naskahnya jadi, saya berikan ke penerbit Republika, saya mikir, itu kalau judulnya babi hutan Mas Jaka, ini nanti didefinisikan buku haram kan, repot gitu kan. Jadi nanti diletakkan di rak-rak yang jauh sekali. Jadi saya pikir saya membutuhkan judul yang lebih akurat, yang lebih memancing pembaca, maka ketemulah judul Pulang, karena itu benar nyangkut dari topik cerita. Ya, tapi di Sumatera itu memang masih banyak. Oh masih. Babi, ya? Hingga hari ini, kalau kalian masih sering berkunjung ke Sumatera, di pedalaman Sumatera, berburu babi itu masih banyak. Bahkan sekarang jadi hobi di sana. Jadi pada musim-musim tertentu mereka bawa mobil gitu ya, rame-rame sekitar 3-4 mobil. Isi mobilnya penuh sekitar 10-15 bawa senapang, bawa anjing, dan mulai berburu babi di kampung-kampung. Masih ada. Nah, setelah ketemu karakter utama, plot, dan seterusnya, maka cerita mulai dieksekusi, ditulis sampai selesai. Alhamdulillah, problem terbesarnya tidak terlalu banyak dibandingkan ketika menulis novel Rindu. Sudah baca novel Rindu? Kalau novel Rindu, problem terbesar kita adalah bosan. Ya kan? Kalau kalian baca novel Rindu, itu kan kejadiannya pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ada yang protes sama saya, Bang Tere, kenapa novel Rindu itu ceritanya begitu-begitu saja? Ya memang ceritanya begitu-begitu saja kan, gimana cara saya bikin ceritanya kan? Nah, kebetulan di novel Pulang tidak ada isu bosan
tersebut. Karena saya bisa memasukkan perjalanan dia ke Hong Kong, habis itu dia lari ke Filipina, habis itu dia lari lagi ke salah satu kota, mungkin Jakarta di Indonesia. Nah, sebagai sweetener, pemanis dari cerita, karena kalian mungkin suka background yang memadai, maka saya masukkanlah kisah romantis dari orang tua bujang, yang satu bapaknya adalah bekas orewa ataupun preman besar di masa lalu, dan ibunya adalah keturunan ulama masyhur di pedalaman Sumatera. Itu sweetener, pemanis. Sebagai quiz, kalau kalian suka nulis, nanti quiz biar naik turun ceritanya gitu ya. Lagi marah, jengkel, seru, tiba-tiba harus mendapatkan surat gitu ya. Tiba-tiba kalian butuh terharu, lagi seru lagi, ada quiz lagi, ibunya meninggal, seperti ini. Siklus cerita biar kalian kalau istilah saya tidak meletakkan buku tersebut sampai selesai bacanya, walaupun sudah jam 2 malam. Ada yang sampai begitu bacanya? Oke. Nah, setelah utuh dibungkus sudah semuanya, maka naskah ini jadi, dan kalian rasa-rasanya terlibat penuh dalam menerbitkan buku ini. Siapa yang pernah ikut survei cover? Banyak kan ya? Saya pernah survei kan, kalian mau cover yang seperti apa gitu kan ya? Nah, itu. Jadi saya melibatkan mereka juga di Facebook saya. Akhirnya cover kita kepilih dan jadi dirilis tahun lalu. Hari ini sudah berada di pegangan teman-teman sekalian. Kurang lebih itu Mas Jaka. Ringkasan secara singkat mengenai novel pulang. Baik Mas Tere dan juga rekan-rekan yang hadir di IPF siang hari ini, kita break dulu sebentar karena saya harus menyapa Mas Denis di studio. Kita akan